Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, yang tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung berapa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena memang tugas kita bukan menghitung nikmat Allah, tapi tugas kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah berikan kepada kita pasangan-pasangan. Allah berikan kepada kita pasangan dari jenis kita sendiri, yaitu dari jenis manusia. Sebagaimana ayat yang kita baca, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, kemudian Dia ciptakan pasangannya dari kalian juga. Maka kita dijadikan pasangan kita dari jenis manusia. Pasangan kita bukan dari bangsa jin. Pasangan kita bukan dari bangsa malaikat. Pasangan kita bukan dari hewan, enggak. Tapi pasangan kita dari jenis manusia. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang hadir di sini entah sudah berapa kali ikut mendengarkan tausiah atau nasihat-nasihat pernikahan. Banyak disampaikan nasihat-nasihat pernikahan, yang mana setiap kali kita mendengar nasihat pernikahan, maka kita berbenah diri, kita memperbaiki rumah tangga kita. Ada kekurangan-kekurangan dalam rumah tangga kita perbaiki setelah kita mendengarkan nasihat pernikahan. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkan terus. Meskipun kita sudah berulang kali mendengarkan nasihat pernikahan, terus diingatkan. Karena memang peringatan-peringatan tersebut itu bermanfaat hanya bagi orang-orang yang beriman. Maka di kesempatan yang berbahagia ini ingin sedikit kita menyampaikan beberapa wasiat, beberapa nasihat yang semoga bermanfaat bagi kedua mempelai dan juga bermanfaat bagi kita yang sudah menikah, dan insya Allah bermanfaat bagi yang akan melangsungkan pernikahan insya Allah. Yang pertama, ketahuilah ma'asyiral muslimin, bahwasanya pernikahan merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang menikah bukan hanya untuk mendapatkan legalitas hubungan. Tidak. Yang menikah bukan hanya untuk mendapatkan legalitas hubungan saja. Namun lebih daripada itu, ibadah atau pernikahan adalah bentuk ibadah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu pernikahan ini adalah ibadah di sisi Allah, maka ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat diterimanya ibadah. Yaitu yang pertama,
al-ikhlas, mengikhlaskan, memurnikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memurnikan ibadah pernikahan ini semata-mata hanya untuk mendapatkan meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada niatan-niatan lain selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, pernikahan harus didasari dengan ittiba', mengikuti tuntunan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW membina rumah tangganya, bagaimana Nabi memperlakukan istrinya, bagaimana Nabi memperlakukan putra-putrinya, maka itu semuanya kita ikuti dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja dalam urusan jual beli, seorang dituntut untuk paham tentang ilmunya, bagaimana jual beli yang hak, sebagaimana Umar ibn Khattab ketika menjadi khalifah, Umar mempersyaratkan la yabi'u fi suqina hadza illa al-faqih. Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini kecuali orang-orang yang paham fikih jual beli. Demikian juga menikah, apalagi menikah. Maka seorang ketika dia menikah, dia menghiasi dirinya dengan ilmu. Dia belajar terlebih dahulu tentang bagaimana pernikahan di dalam Islam, bagaimana tugas seorang suami, bagaimana tugas seorang istri. Seorang yang menikah, dia mempelajari hal tersebut dalam rangka supaya menyempurnakan ibadahnya, agar ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara bentuk kita mengikuti Nabi SAW, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Kita tidaklah beribadah kepada Allah, termasuk pernikahan, kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW, kecuali dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita mempelajari, kita berilmu terlebih dahulu sebelum kita melangsungkan pernikahan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, teringat juga dengan ucapan al-imam atau al-khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah namun tanpa dasar ilmu, di antaranya pernikahan. Barang siapa yang menikah tanpa dasar ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Itu yang kita dapati di antara rumah tangga sebagian kaum muslimin. Rumah tangga yang rusak, rumah tangga yang porak-poranda. Kenapa bisa demikian? Karena tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ada bukan kebaikan yang dia datangkan, namun keburukan-keburukan yang dia datangkan. Seorang yang menikah, namun dia tidak memiliki ilmu, maka dia tidak akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Seorang istri misalnya, dia nggak tahu ilmu, maka dia nggak paham kalau pekerjaan suami selama ini, nafkah yang diberikan oleh suami selama ini adalah berasal dari nafkah yang haram. Dia nggak tahu, dikira itu adalah pekerjaan yang lumrah, pekerjaan yang wajar. Toh dia tidak mendolimi orang, dikira pekerjaan yang haram, hanya sebatas pekerjaan begal, maling, perampok, mencuri. Namun tidak tahu kalau suaminya bekerja mendapatkan harta dengan cara yang riba, dengan cara yang haram misalnya. Istri tanpa tahu, diterima saja. Padahal dahulu para wanita-wanita salaf, mereka berwasiat kepada suaminya. Ketika suami berangkat mencari nafkah, mereka mengatakan kepada suaminya, nahnu nasbiru 'alal ju' wala nasbiru 'ala nari jahannam. Wahai suamiku, sesungguhnya kami, istri dan anakmu ini bisa tahan lapar. Kita bisa nggak makan, kita bisa nggak minum, namun kita nggak bisa tahan dengan panasnya neraka jahanam. Maka ini isyarat dari istri agar jangan sampai suami membawa harta haram ke dalam rumahnya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berilmulah sebelum menikah dan juga setelah menikah terus menuntut ilmu agar rumah tangga kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seorang suami. Ketika seorang suami menikah tanpa ilmu, dia tidak mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka dia akan melihat, maka dia akan mendapati ketika istrinya berbuat kemungkaran, istrinya menampakkan aurat, istrinya memiliki hubungan dengan lelaki-lelaki yang tidak ada mahram atasnya, sang suami biasa-biasa saja, tidak menganggap sebagai sebuah kemungkaran dalam rumah tangga. Istrinya keluar bersama teman lelaki katanya. Suaminya menganggap itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Toh banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia, kan hanya sebatas teman. Padahal itu adalah kemungkaran. Itu adalah bentuk kemaksiatan dalam rumah tangga. Namun sang suami tidak menyadarinya. Karena apa? Karena tidak memiliki ilmu. Karena tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang taat dan mana yang maksiat. Lebih lanjut lagi, ketika suami istri tidak memiliki ilmu, maka dia ketika memperlakukan anak-anaknya, memperlakukan putri-putrinya juga demikian. Ketika putra-putrinya melakukan kemaksiatan, mungkin dia marah. Namun ketika putra-putrinya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ayah dan ibunya merasa biasa saja. Toh itu adalah bentuk melestarikan budaya. Yang penting anak saya nggak narkoba. Yang penting anak saya tidak minum khamr. Yang penting anak saya tidak berzina. Namun ketika anaknya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau anaknya jatuh dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang, anaknya terjerumus ke dalam akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang bid'ah, orang tuanya merasa biasa saja, bahkan merasa bangga. Alhamdulillah, anakku sekarang rajin datang ke pengajian. Alhamdulillah, anakku sekarang rajin ta'lim, tanpa orang tua tahu kepada siapa anaknya belajar ilmu agama. Tanpa ayah dan ibunya tahu kepada siapa anaknya mengambil ilmu agama. Ternyata anaknya selama ini berada di atas kesesatan. Ternyata anaknya berada di atas penyimpangan yang itu lebih dahsyat daripada sekedar berzina dan narkoba. Kita lihat bagaimana para salaf terdahulu dalam mendidik anaknya. Seorang ulama tabi'in yang bernama Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala pernah suatu ketika mendapati anaknya, putranya keluar dari rumah salah seorang tokoh penyesat umat di zaman tersebut. Ketika itu Yunus bin Ubaid berkata kepada anaknya, "Min aina jita ya bunayya?" Wahai anakku, dari mana engkau? Maka sang anak mengatakan, "Min baiti fulan." Aku tadi dari rumahnya fulan. Yang bapaknya tahu bahwasanya fulan ini adalah tokoh ahli bid'ah, tokoh penyesat umat ketika itu. Maka Yunus bin Ubaid mengatakan, "Ya bunayya li an araka takhruj min baitil khuntha ahabbu ilayya min an araka takhruj min baiti fulan." Wahai anakku, sungguh aku melihatmu keluar dari rumahnya seorang banci, pelaku maksiat, lebih ringan bagiku, lebih mending bagiku daripada kau keluar dari rumahnya fulan yang merupakan tokoh kesesatan. Meskipun berbungkus agama, dari rumahnya fulan yang merupakan tokoh penyesat umat. Kemudian Yunus bin Ubaid mengucapkan kalimat yang sangat menggelegar, yang mungkin bagi sebagian orang kalimat ini terasa berlebihan, namun tidak bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang tahu betapa kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan lebih dahsyat daripada kemaksiatan narkoba, zina dan yang lainnya. Yunus bin Ubaid mengatakan, "Wallahi ya bunayya li antalqallaha khainan zaniyan fasiqan ahabbu ilayya min antalqahu biqauli fulan wa fulan." Demi Allah, wahai anakku, kalau kau berjumpa dengan Allah sebagai seorang pezina, sebagai seorang pencuri, sebagai seorang pengkhianat, sebagai seorang yang fasik, ini semua lebih ringan bagiku daripada engkau kelak berjumpa dengan Allah di hari kiamat membawa akidahnya, membawa agamanya fulan dan fulan. Ini bagaimana para ulama salaf, mereka memandang kesyirikan, kebid'ahan itu lebih dahsyat daripada kemaksiatan. Bukan maknanya kita bermudah-mudahan dalam maksiat, tidak. Namun semuanya ada skala prioritas. Makanya seorang yang memiliki ilmu, dia akan didik anaknya di atas tauhid. Dia akan mendidik anaknya di atas sunnah. Jangan sampai anaknya jatuh dalam perbuatan syirik. Dikontrol, diperiksa anaknya. Nah,
Kepada siapa kau belajar agama? Kau tadi ke masjid, datang ke pengajian, ustadz siapa yang kau dengarkan? Ceramah siapa yang kau dengarkan? Kalau orang tua mengetahui bahwasanya itu adalah orang-orang yang memang jelas penyimpangannya, jelas kesesatannya, maka anaknya dilarang untuk bermajlis dengan fulan dan fulan. Contoh sederhana jamaah. Bagaimana kalau orang tua misalnya mendapati anaknya yang satu ketahuan narkoba, dan yang satu anaknya ketahuan bermajlis dengan tokoh-tokoh penyesat umat. Kira-kira kebanyakan kaum muslimin lebih marah kepada anak yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Anak yang pertama. Ya, dianggapnya narkoba, zina, dan yang lainnya itu sudah seperti kiamat kubro. Sudah seperti dosa paling besar yang gak diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah maksiat di sisi Allah. Itu adalah dosa di sisi Allah. Namun tidak lebih berbahaya daripada ketika anak Anda, ketika putra-putri kita terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik anak, terutama kepada kedua mempelai. Kelak insya Allah Anda akan dikaruniai putra dan putri, Anda diberikan tanggung jawab untuk mendidik putra dan putri Anda. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ingat, tugas seorang suami bukan hanya sebatas memberi nafkah, bukan hanya sebatas memberi sandang, pangan, papan, terus dikira sudah selesai, dikira sudah bertanggung jawab sebagai suami. Yang penting saya sudah ngasih makan kepada istri, yang penting saya sudah mengasih rumah yang layak kepada istri, yang penting saya sudah mengasih pakaian yang layak kepada anak istri. Terus suami dikatakan sudah selesai menunaikan tanggung jawabnya? Lah, belum. Kalau cuma sebatas ngasih makan, ngasih rumah, ngasih pakaian, istri Anda, istri kita belum menikah dengan kita, sebelum menikah dengan kita, mereka makan nggak? Mereka sudah makan. Mereka sudah punya rumah. Mereka sudah punya pakaian. Nggak perlu kita kalau cuma untuk sekedar makan dan minum. Namun tugas terbesar seorang suami kepada istri dan anaknya menjaga dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga dari azab Allah Azza wa Jalla. Ini tugas paling utama dari seorang suami kepada istri dan anaknya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak kalian dari neraka jahanam. Ini tugas terbesar seorang suami kepada anak dan istrinya. Diriwayatkan berkaitan dengan tafsir ayat ini oleh Amr ibn Qais al-Mulai rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya kelak para istri bisa jadi akan menggugat suaminya di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Ya, istri-istri akan menggugat suaminya di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Seraya mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza zawji la yu'addibani wa la yu'allimani syai'an. Wahai Rabbku, ini suamiku. Dahulu dia ketika di dunia, dia sama sekali tidak pernah mendidikku dengan pendidikan agama, tidak pernah mengajarkanku dengan pengajaran-pengajaran agama. Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia kerjaannya cuma datang membawa roti dari pasar, cuma datang untuk membawa makanan-makanan saja, namun tidak diperhatikan bagaimana pendidikan istri dan anaknya. Maka dituntut oleh istrinya pada hari kiamat. Kalau sang suami mengatakan, Ustadz saya nggak punya ilmu, bagaimana saya bisa mendidik anak-anak? Ajak mereka kepada taman-taman surga, ajak mereka kepada majelis-majelis ilmu, supaya mereka bisa mendengarkan kajian-kajian, supaya bisa bertambah ilmu mereka, bertambah ketakwaan mereka kepada Allah. Sekaligus itu juga menjadikan Anda memiliki ilmu, menjadikan Anda berilmu, sama-sama belajar. Ya, bukan kemudian dibiarkan istrinya, dibiarkan anaknya jahil tanpa memiliki ilmu, na'udzubillah. Rumah tangga apa yang diharapkan kalau istri, anak, bahkan suaminya sama-sama tidak memiliki ilmu, hanya sebatas menumpuk harta, menumpuk harta. Dan fakta sudah terjadi di lapangan, bahwasanya harta yang banyak tidak menjamin keharmonisan dalam rumah tangga. Berapa banyak orang-orang kaya,
hartanya melimpah, rumahnya mewah, namun tidak ada kebahagiaan sedikit pun dalam rumah tangganya. Ya, maka kalau harta yang banyak itu memang menjamin kebahagiaan, mengapa banyak orang-orang kaya yang tidak memiliki kebahagiaan dalam rumah tangganya? Tidak. Maka kebahagiaan dalam rumah tangga didapatkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah tangga yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat berikutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagi para istri terutama, para wanita, para akhwat, maka setelah Anda dinikahkan oleh wali Anda dan suami Anda mengatakan qabil, aku terima nikahnya, maka ketika itu orang pertama yang wajib Anda taati adalah suami Anda. Tentu dalam perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara-perkara yang di luar batas kemampuan Anda sebagai seorang wanita, enggak. Misalnya suami nyuruh istri betulin genteng. Betulin genteng ini maksiat atau bukan? Bukan maksiat, tapi itu di luar batas kemampuan istri, maka enggak wajib taat. Namun kalau itu memang sesuai dengan kemampuan istri dan itu bukan kemaksiatan kepada Allah, maka istri wajib untuk taat kepada suaminya. Makanya buat para bapak-bapak yang punya anak perempuan, jangan sembarangan menikahkan putri Anda kepada lelaki-lelaki. Allah Azza wa Jalla atau Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, la tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan kalian nikahkan putri-putri kalian kecuali dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? In ahabbaha akramaha wa illam yuhibbaha lam yadhlimha. Karena kalau Anda nikahkan putri-putri Anda dengan lelaki yang bertakwa, maka kalau si lelaki ini mencintai putri Anda, dia akan memuliakan putri Anda. Namun kalau si lelaki ini tidak mencintainya, maka dia tidak akan menzaliminya. Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia teringat dengan sabda Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang suami yang beriman membenci istrinya yang juga beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrimu yang tidak kau sukai, bukankah masih banyak perilaku-perilaku istrimu yang kau sukai? Bukankah masih banyak alasan-alasan kau mencintai istrimu? Dan maka kalau kita ada melihat dari istri kita sesuatu yang tidak kita sukai dari akhlaknya, maka kita lihat kepada kelebihan-kelebihannya yang dulu kita sampai menikahinya. Bukankah dia pasti ada kelebihannya? Sampai-sampai kita bela nih datang nih, kalau saudara Fahmi bela nih datang ke Kediri. Soalnya jamaah, bela nih datang ke Kediri untuk menikah. Bukankah pasti ada banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada istrinya? Maka kalau ada kekurangan, tetap diperbaiki. Ya, namun seorang suami harus sadar bahwasanya bagaimanapun seorang lelaki mencari wanita, pasti dia akan mendapatkan wanita yang bengkok. Karena itu memang sudah menjadi sifat dasar wanita. Nabi SAW mengatakan, innal mar'ata khuliqat min dila'. Sesungguhnya wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ada sifat-sifat dasar wanita yang memang gara-gara itu justru kita semakin cinta kepada wanita. Kebengkokannya itu yang membuat kita tertarik dengan wanita. Cengengnya, manjanya, apa lagi? Apa bapak-bapak? Kebengkokan istri apa saja? Cengeng, manja, ngambek, apa lagi? Lemah, teledor, apa? Cerewet. Iya. Justru dengan sifat-sifat yang bengkok seperti itu, kita dijadikan tertarik sama wanita. Anda nggak bisa bayangkan kalau kita mendapati seorang wanita itu nggak ada kebengkokannya, seperti laki-laki tegas, kenceng. Nggak ada manja-manjanya, nggak ada cengeng-cengengnya, nggak ada teledor-teledornya. Ya apa punya istri kayak gitu? Ya nggak mau lah. Ya, sama seperti kita nikah sama laki-laki, naudzubillah. Ya, maka sadari kebengkokan istri. Kata Nabi SAW, intuqimuha kasarta. Kalau kau indahab tuqimuha kasarta. Kalau kau paksa wanita itu untuk lurus,
untuk kenceng maka akan patah. Wa kasruha talaquha, dan patahnya wanita adalah perceraiannya. Terus bagaimana solusinya? Nabi mengatakan istamti' biha wa biha iwaj. Kau pergauli istrimu, kau bersenang-senang dengan istrimu, gak apa-apa. Namun sadari, istrimu bagaimanapun juga dia, meskipun dia mungkin lulusan pondok ini, meskipun dia ustadzah, tetap dia seorang wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Pasti ada kebengkokan, dan kebengkokan itu adalah kesempurnaannya. Nah, kata siapa sempurna harus lurus, jemaah? Tidaklah kita lihat kail yang digunakan oleh pemancing, bentuknya bagaimana? Bengkok. Justru kalau dia lurus, nggak payu itu, nggak ada yang mau beli kailnya. Ya, itu sempurnanya seorang wanita yang dia harus disadari oleh seorang suami, dan supaya dia memperbaiki istri dengan cara yang baik. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi rumah tangga kita dari berbagai macam keburukan-keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayahnya, barokahnya kepada rumah tangga kita dan rumah tangga kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang bertakwa kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa mencurahkan keberkahannya, rahmatnya kepada kedua mempelai, yaitu akhi Fahmi dan ukhti Harisah, hafidhakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati pernikahan kalian, rumah tangga kalian. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.